Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya pada siang hari ini. Allah menghimpun kita di majelis ilmu. Mudah-mudahan meskipun hanya secara online, daring, tetapi tidak mengurangi semua keutamaan majelis ilmu yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita semua. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh hari ini, tiap tapaknya menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Mudah-mudahan duduk kita semua ghasyathumur rahmah, dicurah-curahi rahmat Allah, wa hafatsumul malaikah, dan dinaungi sayap-sayap malaikat Allah, wa nazalat alaihimus sakinah, dan diturunkan sakinah ke dalam hati kita, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan disebut-sebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi muslimin Indonesia adalah kesyukuran kita semuanya, sebab kita berada di sebuah negeri yang Allah karuniakan kemerdekaan, Allah karuniakan persatuan. Semuanya dengan sepenuh kesadaran para founding fathers negeri ini di dalam preambul, di dalam muqaddimah dari konstitusi kita disebut, termaktub dengan kata-kata yang sangat indah, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Sebuah pengakuan luhur tentang betapa kita sebagai bangsa dicurah-curahi rahmat Allah sehingga berhasil bertahan melawan penjajahan selama berabad-abad, dan bahkan kemudian ketika kita diizinkan Allah untuk mengusir penjajah itu, Allah jadikan kita berhimpun di bawah naungan satu bendera, di bawah naungan satu bangsa, di bawah naungan satu tanah air Indonesia, meskipun sebelumnya kita berasal dari kesultanan-kesultanan berbeda, kerajaan-kerajaan, kedatuan-kedatuan, kadipaten-kadipaten, wilayah yang membentang luas dari Sabang sampai Merauke, 17.000 pulau dan 300 suku bangsa, gitu ya, 1.200 rumpun bahasa yang Masya Allah kemudian kita menyatu sebagai sebuah bangsa Indonesia. Rahmat Allah itu pertama-tama adalah tentang kita berjuang, berjihad melawan penjajahan. Karena Allah mengaruniakan Islam, mengaruniakan syiar yang masif, menjadikan penduduk Nusantara ini mayoritas kaum muslimin, tepat 1 abad sebelum datangnya para penjajah yang rakus dari benua Eropa untuk mencengkeramkan kuku imperialisme dan kolonialismenya di tanah air kita yang kita cintai, sehingga yang mereka hadapi adalah sebuah perlawanan, sehingga yang mereka hadapi adalah sebuah jihad fi sabilillah, sehingga mereka menghadapi perjuangan yang tak putus-putus, dari satu dipatahkan, patah tumbuh, hilang berganti, mati satu, tumbuh 1000 di berbagai wilayah Nusantara ini. Saya sering mengajak kita untuk membandingkan diri dengan bangsa Amerika yang ketika Christopher Columbus, Hernando Cortés, Francisco Pizarro mendatangi benua tersebut ataupun Amerigo Vespucci memetakannya, sungguhnya terdapat sekitar 50 sampai 110 juta natif Amerikan atau yang disebut sebagai secara salah kaprah Indian yang menghuni benua tersebut, tetapi sekarang menghilang karena penjajahan. Bahasa mereka menghilang, bangsanya menghilang, adat istiadatnya menghilang. Kita tidak lagi menemukan. Semua dari ujung utara sampai ujung selatan, benua Amerika berbicara bahasa penjajahnya, berbicara dan berbangsa seperti bangsa kaum pendatangnya.
tidak ada lagi yang bertahan. Demikian pula bangsa Australia, native Australian atau yang disebut aborigin. Sebelum kedatangan Kapten James Cook, Admiral Flinders atau yang lainnya, maka di sana tinggal 8-20 juta orang aborigin. Dan sekarang mereka tinggal tersisa beberapa puluh ribu saja, itu pun dikonservasi. Ini membuktikan bahwa tanpa Islam, tanpa ruhul jihad, maka sesungguhnya tidak ada yang bisa bertahan melawan penjajahan yang sangat ganas dari benua-benua Eropa, bangsa-bangsa di Eropa. Tetapi Nusantara kita yang luar biasa ini dijajah konon 350 tahun, tapi hari ini kita masih tersisa 260 juta penduduk. Kita berkaca pada Amerika, berkaca pada Australia, maka barangkali kita perlu mengubah narasinya. Bangsa ini bukan 350 tahun dijajah, tetapi 350 tahun berjihad melawan penjajahan. Sedemikian pula yang kita lihat kemudian di Jazirah Arab ketika berada di bawah naungan Daulah Turki Utsmaniyah. Mereka satu ikatan, mereka satu bahasa, mereka merasa satu bangsa, bangsa Arab yang membentang dari Afrika Utara sampai ke bagian timur dari Irak, gitu ya. Mereka merasa sebagai satu bangsa Arab, berbicara bahasa Arab. Tetapi ketika Daulah Turki Utsmaniyah kalah Perang Dunia Pertama, lalu Inggris, Perancis dan para pemenang perang menggaris-garis di peta Afrika maupun Timur Tengah, membagi-bagi negeri itu, sampai sekarang mereka menjadi begitu banyak negara dengan batas-batas wilayah terdiri dari garis-garis lurus karena dibagi-bagi oleh penjajahnya. Dan sampai sekarang mereka kesulitan untuk bersatu, bahkan untuk membela sebuah bangsa yang sangat dekat dan menjadi tanggung jawab mereka yang paling dekat, yaitu bangsa Palestina yang masih terjajah sampai hari ini. Tetapi inilah Nusantara atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka kita mensyukuri sebuah negeri yang 350 tahun berjihad melawan penjajahan. Yang karena berkah jihad itu, darah para syuhada tertumpah menyuburkan bumi Nusantara, menjadikan kita mau bersatu, menjadikan kita mau berikatan di dalam ikatan bangsa Indonesia. Meskipun tadi kita berasal dari 70 kesultanan lebih, bahkan juga kedatuan-kedatuan, kadipaten-kadipaten, kekuasaan-kekuasaan yang sangat banyak, 300 suku bangsa, 1.200 rumpun bahasa, dan sampai 17.000 pulau, tetapi kita bersatu di dalam ikatan bangsa Indonesia. Maka kita perlu mengenangkan kepahlawanan para mujahid itu di dalam memperjuangkan tegaknya Nusantara yang agung ini menjadi sebuah negeri bernama Indonesia. Teman-teman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu sejarah dan para pahlawan kita memiliki cerita yang sangat panjang yang tidak akan habis, berhari-hari dikisahkan. Tapi saya akan memulai dari satu narasi penting tentang betapa berbahayanya pahlawan-pahlawan kita bagi penjajahan ketika seorang yang berasal dari Nusantara ini mendapatkan wawasan internasional, mendapatkan wawasan keislaman, dan kemudian secara sosial dia mampu menggerakkan masyarakat. Itulah yang disebut sebagai para haji. Jadi haji itu manusia yang berbahaya. Sejak awal kedatangan para ulama ke Nusantara, orang-orang yang pernah mengunjungi Makkah dan Madinah memiliki peran yang begitu signifikan di dalam memberikan perubahan-perubahan di tengah masyarakat, gitu ya. Jejaring ulama Nusantara di Timur Tengah yang disebut sebagai al-ashab al-jawiyin, para ulama dari Jawa. Yang dimaksud Jawa pada saat itu tentu adalah seluruh Nusantara yang kita kenal hari ini, bahkan sampai ke Thailand Selatan, Mindanao, dan juga Semenanjung Melayu, juga Kalimantan Utara dan Brunei. Karena yang disayang Allah Subhanahu wa taala, haji itu manusia berbahaya. Izinkan saya mencuplik satu kisah sejarah dimulai sejak misalnya pada akhir abad ke-18. Di Makkah Al-Mukarramah tinggal seorang ulama berasal dari negeri Palembang Darussalam,
namanya Syekh Abdus Samad Al-Falimbani rahimahullah ta'ala. Syekh Abdus Samad Al-Falimbani rahimahullah ta'ala ini mengajar di Masjidil Haram gitu ya, dan beliau menulis risalah, surat-surat untuk para raja Nusantara, menyemangati mereka berjihad melawan penjajahan VOC pada saat itu. Tabarakar Rahman gitu ya, beliau masih menyimpan dokumentasi surat-surat tersebut, sehingga salah seorang muridnya kemudian mengkodifikasinya menjadi sebuah kitab gitu ya, berjudul Nasihatul Mu'minin fi Fadail Jihadi wa Karamatil Mujahidin, Tadkiratul Muslimin wa Nasihatul Mu'minin fi Fadailil Jihadi wa Karamatil Mujahidin. Ini judul kitab beliau yang sangat luar biasa. Dalam surat-surat tersebut beliau mengirim penyemangat untuk para raja Nusantara, di antaranya adalah para raja dinasti Mataram, yang pada saat itu beliau mengirim surat untuk Sri Sultan Hamengkubuwono I di Yogyakarta, Sri Susunan Pakubuwono III di Surakarta, dan Pangeran Arya Mangkunegoro I di Jakarta. Di dalam surat itu beliau menyampaikan semangat untuk melestarikan nilai perjuangan, karena mereka adalah keturunan dari mujahid agung seperti Sultan Agung Hanyokrokusumo yang pernah menghantam kedudukan VOC di Batavia. Di seluruh negeri Hijaz, seluruh negeri-negeri Melayu, seluruh jazirah, semuanya akan mendoakan orang-orang yang mau berjuang di jalan Allah. Hendaklah Paduka tidak takut, karena sesungguhnya orang yang mati di jalan Allah itu tidaklah disebut mati, melainkan mereka hidup di sisi Allah dengan mendapatkan rezeki yang berlimpah, dan akan dikenang mereka dengan nama yang harum, sementara seluruh negeri-negeri Islam dan kaum muslimin membaca nama-nama mereka, mendoakannya, menyanjungnya, dan menuliskannya dengan tinta emas untuk dibaca oleh generasi penerus. Surat-surat Syekh Abdus Samad Al-Falimbani ini menjadi objek kajian yang sangat menarik, karena yang dikirim ke Jawa pun mencoba VOC terus menghadang arus dari para haji yang datang dari Makkah, dan ternyata mereka membawa bahaya untuk para kolonialis di Nusantara, karena semangat jihad dikobarkan, diberikan motivasi dengan cara yang luar biasa. Kita tahu yang dikirimi surat ini memang bukan raja yang sembarangan. Hamengkubuwono I di Yogyakarta misalnya adalah orang yang pernah mengobarkan perang 9 tahun melawan VOC dari 1746 sampai 1755, sampai nyaris membangkrutkan kongsi dagang Belanda tersebut, dan gubernur jenderalnya Baron van Imhoff mati terkepung di Benteng Ungaran. Kemudian pasukan dari Batavia yang dikerahkan untuk menghadapinya gitu ya, itu tinggal tersisa separuh dari jumlah awal yang sangat banyak. Jadi ini adalah sebuah bukti nyata betapa berbahayanya para muslimin yang mendapatkan sakofah dauliyah dengan melihat negeri Makkah dan Madinah, tempat mereka menunaikan haji dan menuntut ilmu kepada para ulama. Kepulangan mereka membawa gagasan-gagasan baru yang dahsyat, membawa ilmu-ilmu baru yang sangat berbahaya bagi kolonialisme. Syekh Abdus Samad Al-Falimbani rahimahullah ta'ala memiliki murid bernama Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah ta'ala. Terus jejaring keilmuan mereka, murid dan guru, berkelindan sampai pada seorang ulama besar di Masjidil Haram yang berasal dari tanah Minangkabau. Nama beliau adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Melalui Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi inilah dididik ulama-ulama Nusantara yang ketika pulangnya mereka akan mendirikan pergerakan-pergerakan besar untuk mempercepat proses tahrirul watan, pembebasan tanah air dari kolonialisme
yang akhirnya bermuara kepada kemerdekaan Indonesia. Salah satu murid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi bernama Muhammad Hashim bin As'ari, yang kemudian kelak ketika pulang membuka untuk kali pertama setelah 100 tahun vakum pengajian kitab Sahihul Bukhari di Tebu Ireng, Jombang. Selama 1 abad sejak perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830, di mana De Kock, panglima tertinggi tentara kerajaan Belanda di Nusantara, telah menerapkan apa yang disebut sebagai siasat belah bambu. Apa itu siasat belah bambu? Kalau membelah bambu itu ada yang diijak, ada yang diangkat. Yang diterapkan De Kock dan menjadi patron bagi kekuasaan-kekuasaan setelahnya, bahkan kekuasaan yang zalim menindas pasca kemerdekaan pun memakai pola ini, adalah menginjak kaum agama dan menjunjung, menarik, mengangkat kaum bangsawan dan kaum adat. Ini perilaku yang diterapkan oleh penjajah ketika itu untuk menghancurkan perjuangan semesta rakyat Indonesia. Jadi kalau ada kaum bangsawan adat mau bekerja sama dengan Belanda, mereka akan dijunjung setinggi-tingginya, diberikan fasilitas sebanyak-banyaknya, diberikan berbagai kemudahan. Kalau mereka pernah salah, dimaafkan dengan mudah. Kalau mereka pernah keliru atau pernah memberontak, tapi kemudian menyerahkan diri, maka akan diberi pengampunan dan bahkan hadiah-hadiah. Tetapi sebaliknya, untuk kaum agama, maka akan diinjak sampai binasa. Karena menurut teori mereka, para penjajah ini, kaum adat, kaum bangsawan biasanya bertindak karena motif untung rugi, sementara kaum agama, santri dan ulama itu bertindak dengan motif keagamaan yang tidak bisa diiming-imingi, tidak bisa dilunakkan, tidak bisa dimoderatkan dengan berbagai bujukan, bahkan pun ketika diberikan berbagai hadiah kepada mereka. Mereka tidak akan mudah untuk mengubah pikirannya untuk terus melawan terhadap kezaliman penjajahan. Itu yang menjadikan Jenderal Hendrik Marcus de Kock sangat berbeda perlakuannya misalnya kepada Sentot Alibasah Prawiradirjo, seorang bangsawan muda yang menjadi panglima tinggi pasukan Pangeran Diponegoro. Ketika menyerah diberikan 10.000 gulden, kemudian diberikan 1.000 ekor kuda dan seragam untuk pasukannya, kemudian diberikan pangkat senilai sekarang mungkin kolonel untuk seorang Sentot Alibasah Prawiradirjo, dan kemudian juga diberikan persenjataan berupa 500 pucuk senapan. Ini kepada bangsawan perlakuannya sedemikian rupa. Tetapi ketika Kiai Mojo ditangkap pada tahun 1828, beliau langsung dari Semarang dibawa ke Batavia. Di Batavia ditawan selama 4 bulan di dalam penjara bawah tanah Stadhuis yang nyaris beliau tidak pernah melihat matahari selama 4 bulan. Pengikut-pengikutnya disiksa sedemikian rupa. Lalu beliau dibuang ke Ambon. Baru beberapa lama di Ambon masih tetap dianggap berbahaya. Beliau dibawa ke Tondano di pedalaman Minahasa dan dikucilkan di sebuah perkampungan dengan akses yang sangat terbatas. Kalau kepada ulama perlakuannya luar biasa kejam. Kalau kepada tokoh agama perlakuannya luar biasa sangat-sangat keras. Ini yang dilakukan oleh penjajahan. Dan pola itu terus digunakan oleh orang-orang yang menghadapi perlawanan umat gitu ya. Sehingga kepada yang bangsawan mereka dirangkul, adapun kepada yang kaum santri dan ulama mereka akan terus dipukul. Rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka memang kemudian para ulama inilah yang sepanjang zaman mengobarkan semangat perlawanan yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ahmad Khatib yang memiliki murid-murid, salah satunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pulang menghidupkan kembali ilmu. Setelah 100 tahun setelah perang Diponegoro,
pesantren-pesantren dibasmi, hanya diperbolehkan mengajarkan suluk dan wirid, sementara yang mengajarkan fikih, yang mengajarkan tafsir, yang mengajarkan hadis, semuanya diberangus oleh Belanda pasca Perang Diponegoro. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sepulangnya dari Tanah Haram, Masya Allah, beliau sadar cara untuk membangkitkan umat kembali adalah kembali kepada sunnah-sunnah Nabi SAW, sehingga beliau membuka pengajian hadis Sahihul Bukhari. Salah satu murid lain dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, namanya Muhammad Darwis, yang kemudian dengan bangga beliau beri nama baru dengan nama kakek gurunya, yaitu Sayyid Ahmad Zaini Dahlan rahimahullah ta'ala. Muhammad Darwis diubah namanya menjadi Ahmad Dahlan ketika kemudian pulang ke Nusantara berkat pergaulannya yang luas dan bacaannya yang berupa-rupa, termasuk dan kesukaannya berlangganan sejak di Makkah, berlangganan majalah Al-Manar yang diterbitkan oleh Syekh Muhammad Abduh dan Sayyid Muhammad Rashid Ridha di Mesir, menjadikan dia seorang kiai yang progresif. Begitu tiba kembali di Kauman Yogyakarta, dia bergerak untuk memberikan pengajian yang bukan sekedar pengajian, tetapi untuk diamalkan. Berulang kali mengkaji tafsir suratul Ma'un, lalu ditegur oleh muridnya, kenapa enggak pindah-pindah bahasannya? Beliau langsung mengatakan, apakah sudah kita amalkan? Lalu pengamalan itu menghasilkan apa yang hari ini disebut sebagai PKU. Dahulu disebut PKU, pertolongan atau penolong kesengsaraan umum. Penolong kesengsaraan umum yang kemudian bergerak untuk menolong kesengsaraan umum, baik yang sakit, baik yang meninggal, baik yang kemudian terkena wabah, baik yang kemudian kelaparan, baik yang kemudian membutuhkan pekerjaan dan lain sebagainya. Dulu disebut PKU karena dia adalah betul-betul penolong kesengsaraan umum. Ahmad Dahlan kemudian mendirikan pengajian-pengajian dengan nama pengajian seperti nama surah-surah dalam Al-Quran, pengajian wal asri, pengajian wal fajri, dan seterusnya, yang kemudian dari situ berhimpun para tokoh. Pada suatu hari, Kiai Ahmad Dahlan mengeluarkan perabotan dari dalam rumahnya. Tetangga-tetangga bertanya, kenapa perabotan dikeluarkan? Kata beliau rahimahullah ta'ala, karena sekolah untuk anak-anak dan juga makanan untuk fakir miskin, ini kita mengalami kekurangan, sehingga ini saya jual lemari saya jual dipan saya jual rak saya jual, semuanya untuk kemudian memenuhi itu. Maka kemudian saudagar-saudagar berbuyun-duyun untuk membeli lelang barang-barang Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk kemudian mendirikan sekolah, mendirikan panti asuhan, dan kemudian mendirikan dapur umum untuk para fakir miskin. Sementara ternyata begitu semuanya sudah habis dilelang, barang-barang Kiai Haji Ahmad Dahlan ini semuanya dikembalikan oleh para pembelinya, dan kemudian teruslah Kiai Haji Ahmad Dahlan bergerak sedemikian itu di Yogyakarta, di Pekalongan, di Surabaya, di Surakarta, di berbagai wilayah, sehingga berdirilah apa yang kita kenal hari ini sebagai Persyarikatan Muhammadiyah. Haji tetaplah manusia berbahaya. Setiap orang yang pulang membawa kontribusi yang sangat luar biasa bagi pergerakan kemerdekaan kita. Tetapi pada tahun 1903 pemerintah kolonial Belanda menerbitkan Stadsblad 1903 yang isinya melarang seluruh raja-raja Nusantara, melarang para bangsawan, para menak, melarang gitu ya, para amtenar, para pejabat-pejabat yang diisi oleh orang-orang pribumi gitu ya, dari wedana sampai asisten wedana dan camat yang paling bawah, melarang mereka semua untuk naik haji. Ada seorang asisten wedana di Kleco, Madiun, namanya Umar Said. Begitu inginnya dia naik haji, maka kemudian dia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai seorang asisten wedana. Dia dimarahi oleh mertuanya sehingga istrinya dipaksa untuk pulang ke rumah mertuanya. Tapi dia nekat, dia lepaskan jabatannya, dia jual tabung apa-apa yang kemudian menjadi simpanannya, semuanya dia gunakan untuk biaya berangkat haji menuju ke Mekah. Umar Said sampai di Mekah, berguru kepada ulama di Masjidil Haram, meskipun tidak lama tetapi itu sudah cukup untuk menjadi bekal tambahannya ketika pulang. Begitu mendarat di Semarang, sepulangnya dari tanah Haram, Umar Said
ditemui oleh seorang saudagar batik dari Surakarta bernama Haji Samanhudi yang telah memiliki sebuah organisasi bernama Sarekat Dagang Islam. Sarekat Dagang Islam ini punya anggota yang banyak, terdiri dari para pengusaha yang kemudian dengan bisnis mereka hendak berbuat sesuatu, memberikan kontribusi untuk agama Islam. Maka Sarekat Dagang Islam kemudian dipasrahkan oleh Haji Samanhudi kepemimpinannya kepada Umar Said, yang Umar Said kemudian kita kenal sebagai Haji Umar Said Cokro Aminoto, yang kemudian memindahkan markas Sarekat Dagang Islam ini menjadi Sarekat Islam di Surabaya, di tempat tinggal beliau. Maka kemudian membesarlah Sarekat Islam ini menjadi pergerakan rakyat terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Sarekat Islam pada masa kejayaannya pernah memiliki 3 juta anggota aktif. Itu 3 juta anggota aktif, bukan sekedar terdaftar sebagai anggota, tetapi 3 juta anggota aktif. Pengaruhnya diperkirakan oleh Belanda sampai pada sekitar 50 juta penduduk di seluruh Nusantara pada saat itu, khususnya di Jawa dan Sumatera. Sangat dahsyat yang kemudian menjadi kiprah dari Sarekat Islam itu, gitu ya, yang semula menyatukan para pedagang pribumi supaya berdaya dan mampu memberikan kontribusi, kemudian merangkul seluruh rakyat untuk bergabung dalam usaha-usaha, dari mendirikan sekolah-sekolah, berorganisasi, kemudian mengangkat harkat para perajin dan buruh, sampai kemudian Pak Cokro yang keliling Jawa dengan keretanya untuk menyemangati rakyat di dalam terus berusaha dan gigih menegakkan marwahnya sebagai sebuah bangsa. Kemudian Pak Cokro ini dijuluki sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, sebab luar biasa kemana-mana beliau berjalan, orang merunduk menyembah kepada beliau meskipun sudah beliau cegah-cegah, dan beliau dipanggil oleh seluruh anggota Sarekat Islam sebagai yang utama. Yang utama Cokro Aminoto. Dan yang utama Cokro Aminoto mewariskan kepada kita pelajaran penting, ini inti materi kita pada hari ini, perjuangan mendirikan bangsa Indonesia dari unsur-unsur yang begitu majemuk. Oleh beliau ternyata diasasi dengan 3 pilar yang sederhana. 3 pilar yang selalu terngiang-ngiang menjadi syiar dari perjuangannya Sarekat Islam, yaitu yang pertama, sebersih-bersih tauhid. Yang kedua, setinggi-tinggi ilmu. Dan yang ketiga, sepandai-pandai siasat. Itu yang menjadi syiarnya para aktivis dari Sarekat Islam, yang kemudian dari Sarekat Islam inilah lahir para bapak bangsa kita. Di antaranya Haji Agus Salim, di antaranya Soekarno, di antaranya juga banyak sekali tokoh-tokoh lain yang lahir dari rahim Sarekat Islam, yang memiliki satu semboyan yang sampai hari ini tetap relevan. Pertama, sebersih-bersih tauhid. Pak Cokro meletakkan dasar sebersih-bersih tauhid sebagai asas perjuangan, ya. Sebab beliau menanamkan kepada seluruh anggota Sarekat Islam, perjuangan kita ini bukan hanya untuk dunia, tetapi untuk akhirat kita, sehingga tidak mungkin perjuangan itu kecuali dilandasi oleh sebersih-bersih tauhid yang akan menjadi syarat diterima semua amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan yang suci ini diasasi oleh sebersih-bersih tauhid, mengesahkan Allah, tidak menyekutukannya dengan siapapun, karena ini adalah jaminan kemenangan dari Allah. Karena inilah jaminan pertolongan dari Allah. Karena ini adalah jaminan tentang kelak kita di akhirat tidak akan menyesal tentang apa yang kita perjuangkan di dunia. Seluruh keringat, darah, tenaga, pikiran, dan semua yang kita tumpahkan di kehidupan dunia, kelak akan kita dapati sebagai sesuatu yang sangat manis, diulurkan dengan lembut dan penuh senyum oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya.
Maka perjuangan itu harus diasasi dengan sebersih-bersih tauhid. Tidak boleh tercampur dengan kesyirikan, bahkan juga syirik yang khafi, syirik yang samar-samar, termasuk di antaranya adalah riya, termasuk di antaranya adalah gila pujian, termasuk di antaranya adalah gila dilihat orang, pengen selalu untuk kemudian menonjolkan diri dan lain sebagainya. Ini yang diajarkan oleh yang utama Cokro Aminoto pertama-tama adalah sebersih-bersih tauhid. Bagaimana tauhid kita bersih, itu mempengaruhi cara kita merasa, cara kita berpikir, cara kita berbicara, dan cara kita bertindak di dalam langkah-langkah perjuangan kita. Karena tauhid itu membebaskan. Karena tauhid itu membuat kita tidak hendak merunduk kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tauhid itu juga senantiasa kita bersandar dengan kekuatan yang maha dahsyat, bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, setelah sebersih-bersih tauhid adalah setinggi-tinggi ilmu. Ini adalah misi perjuangannya syarikat Islam yang luar biasa, di mana seluruh anggotanya dididik harus melek huruf, bisa berbahasa Belanda, bisa berbahasa Melayu, bahkan sebagiannya bisa berbahasa Arab, supaya bisa mengakses sumber pengetahuan yang tidak terbatas di seluruh dunia ini. Supaya kemudian umat Islam ini tidak mudah ditipu, tidak mudah diakali, tidak mudah dilecehkan, tidak mudah direndahkan, karena mereka memiliki ilmu yang tinggi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dengan ilmu tersebut mereka akan mampu berdaya di setiap bidang. Berdaya di bidang pendidikan, berdaya di bidang perdagangan, berdaya di bidang pertanian, berdaya di bidang ekonomi, berdaya di bidang sosial, dan bahkan nanti pada berdaya di bidang politik. Itu tidak bisa tidak kecuali dimulai dengan sebuah keadaan setinggi-tinggi ilmu. Jadi selain meluruskan tauhid, sebersih-bersih tauhid, Pak Cokro berjuang agar dalam syarikat Islam yang terjadi jangan sampai kultus individu, yang terjadi jangan sampai pemujaan-pemujaan terhadap orang, yang terjadi haruslah adalah sebuah ilmu, ya, setinggi-tinggi ilmu yang bermanfaat bagi siapapun, semua berhak untuk mengejanya, semua berhak untuk meraihnya dan memanfaatkan pengetahuan tersebut untuk berdaya di berbagai bidang, berkiprah di berbagai bidang, berkontribusi di berbagai bidang. Yang ketiga adalah sepandai-pandai siasat atau politik. Maka di antara misinya syarikat Islam itu adalah mendidikkan, melek hak politik kepada seluruh rakyat Indonesia sebagai sebuah organisasi yang kelak memiliki wakil di Volksraad atau Dewan Rakyat Hindia Belanda. Kemudian para sesepuh dari syarikat Islam ini terus-menerus mewanti-wanti agar kemudian mencermati setiap isi surat maupun dokumen dan perjanjian yang terkait dengan Belanda, agar tidak sampai ke semua itu menjadi sesuatu yang merugikan bagi masyarakat, merugikan bagi umat, merugikan bagi rakyat. Jadi inilah sebersih-bersih tauhid, setinggi-tinggi ilmu, dan sepandai-pandai siasat yang dirumuskan Pak Cokro, yang utama sebagai syiarnya syarikat Islam. Nah, demikian rekan-rekan yang Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuka diskusi kita. Jadi kunci kesuksesan kita diantaranya adalah sebersih-bersih tauhid, sepandai-pandai ilmu, setinggi-tinggi ilmu, dan sepandai-pandai siasat. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Saya kembalikan kepada pembawa acara.